Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur, beribu kesyukuran kita dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat mulia. Bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keistimewaan. Bulan yang penuh keagungan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan untuk bisa melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa usai Ramadan ini. Salawat beriring salam kita sanjungkan ke atas baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita pun diberi kekuatan untuk mencintai beliau dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau, menaati ajaran-ajaran beliau, dan tentunya kita diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti, digiring masuk ke dalam surganya Allah bersama beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, adalah kehinaan. Sungguh seseorang akan mendapatkan kerugian yang teramat sangat apabila dia melewati bulan suci Ramadan ini tanpa adanya peningkatan keimanan, tanpa adanya peningkatan ketakwaan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini penuh dengan keistimewaan. Di dalamnya banyak sekali hal-hal yang agung, hal-hal yang istimewa, yang tidak biasa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah sayyidus suhur, semulia-mulianya bulan di antara bulan-bulan yang lain. Maka kita perlu mengetahui apa kunci sukses kita bisa melewati bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan apabila dilewati dengan hal-hal yang biasa sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, maka sungguh kita akan menjadi orang yang merugi. Maka menghadapi atau melewati bulan suci Ramadan ini harus dengan strategi dan kiat-kiat khusus supaya kita mendapatkan keistimewaan pula usai Ramadan nanti berlalu. Yang pertama adalah kita harus paham betul apa saja yang terkandung dalam Ramadan ini. Keistimewaan apa saja yang ada dalam Ramadan ini. Keagungan apa saja yang ada dalam Ramadan ini. Di antaranya adalah bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka 17 Ramadan yang akan datang, kita akan memperingati sebuah momentum yaitu Nuzulul Quran, peringatan malam turunnya Al-Quran. Di samping itu, bulan ini merupakan bulan penuh pengampunan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan dengan kesungguhan, maka akan diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Keistimewaan yang lain adalah bahwa bulan suci Ramadan ini di dalamnya terdapat malam yang apabila kita melaksanakan ibadah pada malam tersebut, nilai ibadahnya yaitu senilai 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar disebutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biidzni rabbihim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang nilainya seperti 1000 bulan. Pada malam tersebut turunlah para malaikat dan menyampaikan salam kepada orang-orang yang melakukan ibadah pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Maka ini juga merupakan sesuatu yang istimewa di bulan suci Ramadan ini. Tidak boleh kita lewatkan. Semoga kita semuanya diberi karunia oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga dosa-dosa kita terampuni
dan juga kita bisa khusyuk, khudu melaksanakan ibadah pada malam tersebut. Keistimewaan yang lain di bulan suci Ramadan adalah bahwa bulan ini bulan penghapusan dosa. Sebagaimana kita dengar bahwa 10 hari pertama adalah pekan penuh rahmah, kemudian 10 hari kedua adalah penuh magfirah, dan 10 hari terakhir adalah bulan pengampunan dosa atau pembebasan dari api neraka. Maka setelah kita mengetahui keagungan dan keistimewaan bulan suci Ramadan ini, langkah yang kedua adalah agar kita sukses meraih kesuksesan di Ramadan ini adalah kita harus memaksakan diri kita untuk beribadah, untuk meningkatkan ibadah. Pertama, puasa kita. Berpuasalah dengan sebaik-baiknya, berpuasalah dengan sebenar-benarnya, sehingga kita mendapati faidah dari puasa tersebut. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Di samping itu juga disebutkan, as-saumu junnatun, puasa adalah perisai. Maka dengan kita berpuasa, kita membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif, baik jasmani maupun rohani. Kemudian selain puasa, kita juga perlu memaksakan diri untuk banyak berinteraksi dengan Allah dengan cara meningkatkan ibadah sholat kita. Maka setiap malam kita laksanakan sholat tarawih, itu bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci ini. Namun jangan pernah merasa cukup, karena ada sholat-sholat yang lain yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita dirikan, perlu kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini. Memperbanyak sholat di bulan suci Ramadan ini. Sholat tahajud kita, mendekatkan diri kita untuk berkomunikasi lebih intens kepada Allah. Sholat duha kita, agar dimudahkan, dilancarkan rezeki kita. Kemudian sholat hajat kita, sholat tasbih kita, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sholat rawatib kita, qobliyah ba'diyah kita, semuanya kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini. Karena ini adalah momentum yang sangat berharga. Di samping itu juga perlu kita tingkatkan tadarus Al-Quran kita. Kita perbanyak, kita tingkatkan intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ini ada syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dengan kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita akan semakin dekat kepada Allah. Kita akan semakin mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan batin. Banyak dan sudah menjadi tradisi kita, seseorang menghatamkan tadarus Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini. Ada yang 1 kali hatam 30 juz, ada yang 2 kali hatam 30 juz, ada yang 3 kali, bahkan dan sebagainya. Masing-masing kita punya cara. Bagi yang ingin hatam 1 kali 30 juz, maka cukup sederhana. Setiap usai sholat 5 waktu, maka bacalah 2 lembar dari Al-Quran. Sehingga nanti pada akhir bulan, sampailah kita menjadi 30 juz. Begitupun seterusnya, kalau kita ingin hatam 2 kali 30 juz dalam 1 bulan ini, maka dikalikan 2 kali lipat. Setiap usai sholat 5 waktu, bacalah Al-Quran sebanyak 4 lembar, dan seterusnya. Istiqomah sampai akhir bulan. Ala kulli hal, di bulan suci Ramadan ini, kita harus memperbanyak tadarus Al-Quran. Kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Selain itu, tentunya kita juga tidak boleh melewatkan zakat fitrah. Di penghujung Ramadan nanti, kita laksanakan zakat fitrah. Karena ini bagian dari infak. Dengan kita melaksanakan zakat fitrah, tentunya akan menyucikan harta yang kita miliki atau harta yang Allah titipkan kepada kita. Sehingga semuanya kembali suci. Hati kita suci, harta kita suci, jiwa dan pikiran kita suci. Kemudian yang ketiga adalah kita juga memperbanyak sedekah. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan dan sangat lembut hatinya. Dan pada saat bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi daripada bulan-bulan selainnya. Maka mari
di bulan suci Ramadan ini kita galakkan sedekah. Kita perbanyak sedekah. Kita kirimkan takjil untuk berbuka puasa kepada saudara kita atau dengan cara yang lain. Banyak sekali cara kita bersedekah, karena sedekah tidak semata-mata dengan harta, dengan uang, dengan benda, tapi setiap perbuatan yang baik dan membahagiakan orang lain atau menolong orang lain itu adalah bagian dari sedekah. Saat kita berjalan, kita dapati ada sebuah duri di jalan, kita ambil, kita pungut, kemudian kita buang ke tong sampah. Itu adalah sedekah. Kita dapati ada beling yang pecah yang membahayakan, kita singkirkan demi keselamatan orang lain. Itu pun sudah sedekah. Bahkan senyuman kita kepada saudara kita saat kita berpapasan, itu pun sedekah. Perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan ini. Dalam sebuah Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa'as-saddaqa. Ini adalah sindiran dari Allah kepada kita yang masih hidup. Betapa orang yang sudah meninggal, jenazah itu memohon-mohon, meminta kepada Allah, mengemis-ngemis kepada Allah. Ya Allah, hidupkan saya kembali ya Allah. Ya Allah, tundalah waktu kematianku ya Allah. Maka pasti aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Ini adalah pengakuan jenazah, pengakuan orang yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena si orang yang meninggal itu telah merasakan betapa dahsyatnya pahala bersedekah. Dia merasa dinaungi oleh pahala bersedekah semasa hidup di dunia. Dan dia rasakan ketika dia sudah meninggal. Maka ada ketidakpuasan. Andai dia hidup lagi, maka dia akan bersedekah sebanyak-banyaknya agar mendapat perlindungan yang lebih daripada yang dia dapatkan pada saat itu. Demikian, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, beberapa kunci sukses untuk meraih Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.